Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman dimanapun berada. Berikut ini, admin akan membagikan petunjuk untuk mengisi daftar riwayat hidup yang dikutip dari buku Petunjuk Teknis Pengisian Daftar Riwayat Hidup CASN tahun 2022. Kemungkinan besar, cara pengisiannya akan sama untuk tahun ini. Info kali ini, admin akan membagikan langkah-langkah untuk mengisi daftar riwayat hidup bagi peserta P3K yang telah dinyatakan dapat formasi P3K 2023. Bagi teman-teman yang telah mengikuti tes CASN, diwajibkan untuk masuk ke akun SSCASN masing-masing untuk mengecek apakah teman-teman dinyatakan lulus atau tidak. Jika dinyatakan tidak lulus, maka perjalanan berakhir sampai di sini. Namun, jika dinyatakan lulus, maka akan diberikan dua pilihan, yakni, lanjut pengisian DRH, atau mengundurkan diri. Jika teman-teman ingin mengundurkan diri, langkah pertama, teman-teman login ke akun SSCASN, melalui tautan sscsn.bkn.go.id/daftar, dan mengisikan username, dengan menggunakan NIK dan password akun yang telah dibuat saat registrasi. Setelah teman-teman berhasil login, akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop-down list, untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH, dan pemberkasan, atau ingin mengundurkan diri. Jika memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri, di mana templatenya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Jika memilih untuk mengundurkan diri, dan telah klik unggah surat pengunduran diri, maka akan muncul kotak peringatan seperti ini. Jika telah yakin untuk mengundurkan diri, maka silahkan klik iya. Jika masih ragu, dapat klik tidak, dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop-down list sebelumnya. Jika telah muncul pemberitahuan seperti ini, berarti telah dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat diubah lagi. Tapi, jika tidak ingin mengundurkan diri dan tetap ingin jadi ASN P3K, maka teman-teman harus memilih ya, dan akan muncul tombol pengisian DRH. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan, yang berisikan biodata calon P3K. Kolom yang ditandai bintang merah, wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Pengisian data perorangan, harap dilakukan dengan teliti, dan hati-hati, karena, data yang diisikan adalah data yang digunakan, untuk pemberkasan CASN, dan tidak dapat diubah, setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian, silakan lengkapi data Anda, yang ditandai dengan tanda bintang. Teman-teman diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila tidak memiliki gelar depan, atau gelar belakang, silakan isi dengan tanda minus. Gelar hanya berupa singkatan. Misalnya gelar teman-teman adalah sarjana pendidikan, maka cukup tulis SPD. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan tidak terdapat dalam pilihan, maka pilih lainnya, lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Pada bagian keterangan lainnya, khusus pada kolom hobi, teman-teman boleh mengisi lebih dari satu jenis hobi. Jika sudah, isilah captcha di bawah ini, dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini, teman-teman dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol "Ubah" pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, kemudian silahkan ubah data. Setelah itu, klik tombol untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Yang perlu diketahui adalah, teman-teman tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar,
atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Maksudnya adalah, misalnya pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 sarjana pendidikan, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya, maka penambahan akan gagal, karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1, lalu ingin menambahkan pendidikannya, misal S1 manajemen, tetap akan gagal juga di input, karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 sistem informasi yang digunakan untuk melamar. Tambahkan pula pendidikan peserta, sejak sekolah dasar, menengah dan atas, dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Berikut adalah, ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus, atau pelatihan. Pertama, isilah riwayat pendidikan formal, mulai dari SD. Kedua, untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan, sekolah dasar, untuk SD, SMP jika SMP, SLTP jika SLTP, SMA jika SMA, atau SLTA jika SLTA. Sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Ketiga, untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Keempat, untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi dan jurusan yang sesuai dengan ijazah. Teman-teman dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus, sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol "Selanjutnya". Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol "Tambah kursus". Yang perlu dipahami di sini adalah jenis kursusnya, yakni pelatihan atau workshop. Bukan kursus menjahit, menyetir atau semacamnya. Isikan data-data yang wajib, yaitu yang berbintang merah. Untuk pengisian data tempat, silakan diisi dengan nama kota atau negara tempat pelaksanaan kursus. Jenis kursus telah tersedia. Peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini, teman-teman diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan, jika ada, penghargaan, jika ada, dan prestasi, jika ada. Klik tombol tambah riwayat pekerjaan, untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki, jika ada, sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Klik pada tombol tambah riwayat penghargaan, untuk menambahkan riwayat penghargaan yang dimiliki oleh peserta, jika ada, sebelum lulus, dan menjadi calon aparatur sipil negara. Jenis penghargaan sudah disediakan pada kolom yang tersedia, peserta tinggal memilih jenis penghargaan yang telah tersedia. Klik tombol tambah riwayat prestasi, untuk menambahkan riwayat prestasi yang dimiliki oleh peserta, jika ada, sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya istri atau suami, anak, orang tua kandung, saudara kandung dan mertua. Klik tombol tambah riwayat istri atau suami, untuk menambahkan data pasangan pada riwayat istri atau suami. Jika suami atau istri peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP pasangan, dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Maka secara otomatis, sistem akan menampilkan data tersebut. Jika pasangan bukan PNS, maka silakan isikan kolom-kolom yang bertanda bintang. Tanda bintang menandakan wajib untuk diisi. Klik tombol tambah riwayat anak, untuk menambahkan data anak. Jika anak peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP anak, dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Maka, secara otomatis, sistem akan mengeluarkan data tersebut. Jika anak bukan PNS, maka silakan isi kolom-kolom yang diberi tanda bintang secara lengkap. Form isian di bawah ini, berlaku sama, untuk inputan pada data orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua. Langkah kelima adalah pengisian organisasi.
Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi, jika ada, dan mengisikan data lain, yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan, calon aparatur sipil negara. Untuk pengisian organisasi, teman-teman klik aja tombol, tambah riwayat organisasi, untuk menambahkan riwayat organisasi yang pernah diikuti oleh peserta, jika ada, sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Kemudian mengisikan data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara, sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya, yang ada pada box berwarna kuning. Pengisiannya meliputi, nomor SKCK, tanggal SKCK, pejabat yang menandatangani SKCK, nomor surat kesehatan jasmani dan rohani, beserta tanggal dan nama dokter yang menandatangani. Petunjuk pengisian data keterangan lainnya, teman-teman bisa baca pada box berwarna kuning. Langkah ke-6 adalah, unggah dokumen. Di halaman ini, peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi, dengan klik tombol, cetak DRH perorangan, dan cetak DRH riwayat. Setelah terdownload, selanjutnya menulis data-data yang diminta, dan harus ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut, dan menandatangani DRH. Yang ditandai bintang, adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak. Diisi dengan huruf kapital, dan menggunakan tinta hitam. Dan yang ini, merupakan contoh cetakan DRH riwayat. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani, wajib diunggah kembali ke SSCASN, dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen, pada box berwarna kuning. DRH yang telah ditandatangani, wajib diunggah dengan multipak, atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat diskan menjadi satu halaman, lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data, sebelum klik tombol, akhiri proses pengisian DRH. Tombol, akhiri proses pengisian DRH, baru dapat diklik, jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah.